Apakah kamu pernah melihat cuplikan video ini? Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Megawati adalah presiden yang menjabat di awal era reformasi, era yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, pemberantasan korupsi, dan penegakan hak asasi manusia. Di tengah era reformasi ini, apa yang dilakukan Presiden Megawati dalam menghadapi tantangan yang besar ini? Video ini akan membahas bagaimana strategi reformasi Presiden Megawati. Megawati Soekarno Putri adalah putri dari Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, dan istrinya Fatmawati. Sebagai seorang putri dari seorang proklamator, presiden, politisi, dan orator ulung, Megawati tumbuh di Istana Negara, di tengah gejolak revolusi dan pembangunan Indonesia. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya memimpin Indonesia. Mengiringi seorang pemudi, Megawati Soekarno Putri, pembawa bendera pusaka. Tetapi, Megawati kemudian memutuskan untuk tidak ingin terjun ke dunia politik, karena Orde Baru mengucilkan karir politik keluarganya. Pada tahun 1985, Presiden Soeharto memberikan status pahlawan proklamasi kepada Soekarno yang menggugah Megawati untuk bergabung kembali ke dalam dunia politik. Ia bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau yang disingkat dengan PDI sebagai anggota, dan pada pemilu legislatif 1987 terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat dengan DPR. Pada 1993, PDI mengadakan Kongres Nasional untuk menentukan ketua umum selanjutnya. Ada 3 calon mencuat menjadi ketua umum, salah satunya Megawati. Pada akhir Kongres, Megawati menyatakan bahwa dirinya menikmati dukungan mayoritas anggota PDI dan menyatakan dirinya adalah ketua umum PDI secara de facto. Pemerintah dan mayoritas anggota PDI marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati dan jiwa Soekarnoisme. Terjadi perpecahan, yaitu kubu PDI Surjadi dan PDI Megawati, yang kemudian akan berubah namanya menjadi PDI Perjuangan atau yang disingkat dengan PDIP. PDIP bersama dengan PKB menjadi kekuatan reformasi untuk melawan Presiden B.J. Habibie dan Partai Golkar yang masih dianggap bayang-bayang Orde Baru. Pada 20 Oktober tahun 1999 dilakukan pemilihan presiden karena pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie yang tidak diterima. Nama Megawati dan Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur menjadi 2 nama yang kuat. Namun, Gus Durlah yang terpilih sebagai presiden. Keesokan harinya, Megawati terpilih sebagai wakil presiden. Selama menjadi wakil presiden, Megawati memiliki hubungan yang bimbang dengan Gus Dur karena adanya perbedaan pandangan, persaingan kekuasaan, dan tidak puasnya Megawati terhadap kepemimpinan Presiden Gus Dur. Dan puncaknya, pada 23 Juli 2001, MPR mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dan mengangkat Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Reformasi yang dilakukan sejak masa kepresidenan Gus Dur menjadi agenda penting Megawati dalam memulihkan stabilitas politik dan demokrasi. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintahannya mengesahkan 2 amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Amandemen-amandemen ini berkontribusi dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai kontribusi, pemerintahannya telah merancang sejumlah undang-undang yang akan memenuhi amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945,
terutama di bidang pemerintahan daerah, partai politik, dan pemilihan umum. Dalam memerangi korupsi yang merajalela yang diwariskan oleh Orde Baru, ia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembentukan KPK didasari oleh Megawati yang melihat bahwa banyak lembaga pada saat itu yang terlalu kotor. Dalam dunia ekonomi, pemerintahannya berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi yang hancur pasca Orde Baru. Pemerintah bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mencairkan dana pinjaman sejumlah 9 triliun rupiah. Efeknya, Megawati berhasil menekan inflasi yang sempat tinggi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 4-5%. Bukan hanya kebijakan politik dan ekonomi, ia juga memperkuat birokrasi dan menjaga hubungan antar lembaga negara agar pemerintah berjalan lancar dan stabil. Di dunia internasional, Megawati mulai mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Diplomasi yang dijalankan secara hati-hati mulai membuka kembali peluang investasi dan kerjasama. Presiden Megawati memiliki banyak sekali prestasi dalam membangun kembali bangsa ini setelah porak-poranda pasca runtuhnya Orde Baru. Namun, tidak sedikit juga aturan-aturan kontroversial yang ada selama Megawati menjabat. Gelombang protes masyarakat menentang kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan telepon terus bergulir. Kali ini kaum ibu rumah tangga ikut turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga ketiga komoditas penting tersebut secara serempak. Mohon kepada Ibu Mega, semoga Ibu Mega tersentuh hatinya dengan keadaan kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih Ibu Mega. Salah satu kebijakan paling kontroversial Megawati adalah kenaikan harga BBM pada Maret tahun 2003. Alasannya, subsidi BBM membebani APBN. Namun, kebijakan ini langsung berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok dan transportasi. Pemerintah Megawati melanjutkan program privatisasi BUMN, termasuk penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dianggap melepas aset strategis negara ke pihak asing. Era pemerintahan Presiden Megawati tidak hanya diwarnai oleh kontroversi dan ketidaksetujuan rakyat. Pemerintahannya juga diwarnai dengan tragedi terorisme. Salah satunya yaitu tragedi bom Bali pada tahun 2002. Pada 12 Oktober 2002, pukul 11:05 malam waktu Indonesia Tengah, terjadi dua ledakan di dua kafe di Legian, Kuta, Bali. Dan ledakan berikutnya di dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat 10 menit kemudian. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintahan Megawati merespon bom Bali 2002 dengan langkah-langkah tegas. Meski dinilai lamban dalam antisipasi, penanganan ini berhasil memulihkan keamanan dan menjadi dasar pembentukan Densus 88 di tahun berikutnya. Pada tahun 2004, pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia digelar. Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden, tapi kalah telak dari Susilo Bambang Yudhoyono, mantan menteri dalam kabinetnya sendiri. Megawati tidak menghadiri pelantikan SBY, bahkan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya. Megawati pernah mencoba lagi menjadi calon presiden tahun 2009, menggandeng Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Tapi lagi-lagi dirinya kalah dalam kontestasi tersebut. Walaupun pemerintahannya memiliki kelebihan dan kekurangan, naik dan turun, menguatnya ekonomi, tragedi, bencana, dan juga terorisme, kita perlu mengakui bahwa warisan Megawati tetap hidup sampai sekarang. Sebagai tokoh penting dan ketua umum PDI Perjuangan, ia membuka ruang bagi perempuan berperan di politik nasional. Megawati Soekarno Putri mungkin bukan pemimpin yang banyak bicara, tapi dirinya memimpin dengan keteguhan dan prinsip.